Halo, kembali lagi di channel Partai X. Mengabaikan rakyat banyak, mengabaikan guru, dan mengabaikan mahasiswa yang berhak mewarisi masa depan Republik. Saya kira pertemuan hari adalah pertemuan bersejarah di gedung IMERI, Fakultas Kedokteran UI, dan kami semua percaya bahwa universitas adalah magisterium scholarum, tempat di mana kaum cendekiawan yang berpikir dengan pengetahuan dan memandu pikirannya dengan moral dan etik. Karena itu, saya meyakini ini adalah forum bersejarah dan akan menentukan masa depan Republik. Dan tidak cukup sampai di sini, saya meyakini juga di hari-hari ke depan adalah hari-hari perjuangan dan dasar. Apakah Pancasila sekarang telah berubah menjadi Panca Asusila? Pertanyaan ini juga diangkat dalam film yang berjudul Rencana Besar. Tidak jelas apakah ini hanyalah fiksi belaka atau merupakan cerminan dari keadaan saat ini. Namun yang pasti, situasi yang terjadi saat ini mencerminkan hal tersebut. Panca Asusila. 1. Tuhankan para penguasa. 2. Kemanusiaan yang adil bagi para koruptor. 3. Persatuan para investor. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh tipu daya untuk memusyawarahkan penindasan. 5. Keadilan sosial bagi rakyat kelas atas. Kemunculan tagar percuma lapor polisi hingga no viral no justice selalu menjadi perbincangan tiap kali netizen Indonesia mengeluhkan kinerja pihak hukum yang menangani kasus secara serius setelah viral di media sosial. Tak peduli berapa kali Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan akan melakukan evaluasi kinerja, tagar itu nyatanya masih terus bermunculan. Memang, jika tidak diviralkan sama saja dengan hukum tidak berjalan. Masyarakat masih melihat bahwa yang diviralkan kecenderungannya akan selesai dengan cepat. Problematiknya anggota Polri menjadi sorotan usai kasus Verdi Sambo mencuat. Jalan rusak di Lampung langsung mendapat respon usai viral. Kasus mafia pajak di tubuh Kementerian Keuangan juga langsung dikuliti masyarakat usai kasus penganiayaan Mario Dandi viral. Lantas, apa rasa keadilan masih bisa diharapkan? Kita tidak pernah bisa menerka jawabannya. Jika satu kasus viral, itu hanya akan membantu mempercepat proses penanganannya, tapi tidak menjanjikan bahwa penegakan keadilan akan kredibel. Simak bagaimana tragedi Kanjuruhan yang menjadi sorotan dunia. Bahkan viral dan menjadi perhatian masyarakat internasional pun tak cukup memberi keadilan bagi para korban. Perlahan kasus ini mulai menghilang dan terlupakan. Tagar usut tuntas pun tak sepenuhnya membantu. Kasus Verdi Sambo juga berakhir pada sunat vonis. Problematiknya lembaga kepolisian juga belum sepenuhnya terkuak. Fakta bahwa institusi kepolisian tidak sesuci yang dipikirkan para pencetus dan tujuan institusi ini dibuat hanya menjadi perbincangan di masyarakat tanpa ada tindak lanjut ataupun bersih-bersih total. Sementara itu, kasus penganiayaan Mario Dandi yang menguak gerbong mafia pajak juga tak cukup memberi energi bagi Kementerian Keuangan untuk membersihkan DJP dari keberadaan kelompok ini. Sejumlah keluhan masih terus ada di masyarakat pembayar pajak. Menurunnya kepercayaan pada lembaga ini juga tak cukup menjadi cambuk untuk berbenah. Slogan No Viral No Justice sebenarnya bisa dianggap sebagai bentuk kritik yang konstruktif terhadap praktek penegakan hukum di Indonesia. Ini adalah panggilan bagi para pihak yang terlibat dalam penegakan hukum untuk tidak hanya mengutamakan kasus-kasus yang sedang hangat diperbincangkan di media sosial. Masihkah pemerintah, aparat penegak hukum merasa nyaman dan menutup telinga tanpa mempertimbangkan jeritan masyarakat? Semahal itukah keadilan di Indonesia? Terlalu banyak orang Indonesia yang diperlakukan tidak adil di mata hukum. Masih sering hukum ditegakkan secara sewenang-wenang. Akibatnya ya, ada banyak korban ketidakadilan, terutama mereka yang tidak memiliki suara atau termarginalkan dan tidak memiliki akses atau proses yang diperlukan dalam mencari keadilan. Menghadapi hal ini,
Finalitas bisa jadi hanya sekedar angin lalu. Jika seperti ini, kemanakah masyarakat harus mencari keadilan? Ke negeri Wakanda.